Masuk ke soal yang pertama. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi 5 adalah yang pertama, yang A itu 1, 2, 3, 4, 5, yang B 13, 6, 8, 9, C 14, 6, 70, D 15, 2, 2, 3, E 20, 5, 7, 9. Nah, bilangan yang habis dibagi 5, ciri-cirinya apa? Angka terakhir pasti kalau nggak 5, kalau nggak 0. Misalkan gini, kita punya angka 5, 5 dibagi 5 habis kan. Terus 10 dibagi 5 2. Terus 15 bagi 5 3, ya kan? Angka terakhir pasti kalau nggak 0, kalau nggak 5. Nah, kalau yang dibagi 3, yang habis dibagi 3, ciri-cirinya semua angkanya kalau dijumlahin habis dibagi 3. Contohnya misalkan gini, 3, 6, 9, 12. Ya kan? 12, 1 tambah 2, 3. 3 dibagi 3, 1 kan? Terus lagi misalkan 15, 1 tambah 5, 6. 6 bagi 3, 2, ya kan? Nah, udah dapet nih. Jadi, kita lihat lagi. Yang tidak habis dibagi 5. Berarti kita lihat yang belakangnya 5 kalau nggak 0. Yang belakangnya 5 kalau nggak 0 kan A sama C. Berarti A sama C ini udah pasti bukan kan? Karena dia habis dibagi 5. Kita lanjut yang B. Yang B kita jumlahin aja angkanya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 9, 27. 27 dibagi 3 kan 9. Bisa kan? Berarti jawabannya yang B. Nah, kita hitung aja yang C sama D sama E. Yang D sama E. 15, 2, 2, 3. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 3, 13. Ya kan? Nah, 13 dibagi 3. Nggak bisa kan? Lanjut yang E. 2 tambah 0, 2. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 9, 23. 23 dibagi 3. Nggak bisa juga kan? Berarti benar yang B. Nomor 2. Kurva Y sama dengan AX kuadrat plus 2X plus 1 dengan A bukan sama dengan 0. Memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Pernyataan yang benar adalah memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Berarti diskriminannya itu lebih besar daripada 0 kan? Maka bisa kita hitung ini. D lebih besar daripada 0. Nah, D itu rumusnya kan B kuadrat min 4AC lebih besar daripada 0. Yang ini jadi A, yang ini B, yang ini C. Berarti B kuadrat 2 pangkat 2. 4 min 4 dikali A dikali C-nya. C-nya 1 dikali 1 lebih besar daripada 0. 4 min 4A lebih besar 0. Min 4A lebih besar daripada min 4. Jadi A-nya kurang dari 1. Berarti jawabannya yang A. Nah, nomor 3, kurva Y sama dengan AX kuadrat plus 2X plus 1 dengan A tidak sama dengan 0 memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Pernyataan yang benar adalah tadi kan kita sudah dapat bahwa A-nya itu kurang dari 1, ya kan? Nah, di opsi yang pertama dia tuh terbuka ke atas. Terbuka ke atas berarti kalau dia misalkan terbuka ke atas dia bakalan seperti ini. Terbuka ke bawah berarti dia bakalan seperti ini. Sementara ini A-nya kurang dari 1, ya kan? Berarti dia bisa 0 dong. Nah, berarti kalau misalkan ini 0, berarti nanti bakalan jadi persamaannya 2X plus 1. Kalau A-nya 0, A kan 0 dikali X kuadrat kan 0. Jadi 2X plus 1. Nah, ini jadi bentuk ke persamaan garis. Jadi dia nggak bakalan dia nggak bakalan nggak bakalan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, karena ini hanya untuk persamaan kuadrat. Nah, terus pada saat 2x plus 1, yang kedua itu memotong di sumbu Y, yang ke C itu memotong di sumbu Y positif. Nah, memotong di sumbu Y positif udah pasti dong. Karena ketika X-nya sama dengan 0, ya kan? Ketika X-nya sama dengan 0, pasti Y-nya sama dengan 1. Ya kan? Kita masukin nih. Kalau misalkan di sini A dikali 0, 0.
2 dikali 0, 0. Jadi Y-nya pasti sama dengan 1. Berarti kurvanya kalau bakalan seperti ini, di sini 1, atau bisa juga seperti ini di sini 1 memotong. Atau kalau garis lurus, dia bisa seperti ini. Seperti ini bisa, atau seperti ini bisa. Tuh. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2x plus y sama dengan 4 dan x plus y 2y sama dengan 2 di dua titik yang berbeda. Nah, ini kita gambar dulu garis ininya di soalnya. 2x plus y sama dengan 4. Nah, kalau kita pada saat x-nya 0, berarti y-nya 4. Pada saat y-nya 0, ya kan? Berarti 2x sama dengan 4, x sama dengan 2, 2,0. Sekarang yang garis kedua, x plus 2y sama dengan 2. Pada saat x-nya sama dengan 0, berarti 2y sama dengan 2, y-nya sama dengan 1. Pada saat yang y-nya sama dengan 0, ya kan? Nah, ini saat y-nya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2, 2,0. Nah, kita gambar ini. Kita gambar pada saat di sini x-nya sama dengan 4, 0,4 sama 2,0. Sini 2, misalkan kita gambar seperti ini. Nah, yang kedua itu 0,1, 2,0. Berarti sini y-nya 1, di sini 1, misalkan 2,0, berarti gini gambarnya. Nah, garis yang pertama, x ini y sama dengan min x plus 5. Kalau kita pindah ruas, jadi x plus y sama dengan 5. Berarti pada saat x-nya 0, y-nya 5. Pada saat y-nya 0, x-nya 5. Berarti sini 5. Misalkan sini 5 nih. Sini 5. Sini 5 nih. Berarti. Nah, ini kita garis seperti ini. Seperti ini. Nah, ini nanti kan bakalan memotong di sini. Nih. Nah, yang ini kan bakalan seperti ini terus. Nah, ini nanti bakalan memotong. Nah, berarti garis yang pertama itu memotong di dua titik yang berbeda. Lanjut ke garis yang kedua. Garis yang kedua kalau kita pindah ruasin, jadi x min y sama dengan 2. Berarti pada saat x-nya 0, y-nya min 2. Pada saat y-nya 0, berarti x-nya 2. 2,0 sama 0 sama min 2. 0 sama min 2 berarti di bawah di sini min 2, ya kan? Terus sini x-nya 2. X-nya 2,0 berarti di sini nih. Berarti dia gini kan? Nih gini. Nah, berarti ini dia memotong di cuma satu titik doang. Berarti salah, ya kan? Nah, lanjut yang ke garis ke 3. Y sama dengan 3x min 1. Kalau kita pindah ruas, jadi 3x min y sama dengan 1. Pada saat x-nya 0, y-nya min 1. Pada saat y-nya 0, x-nya ini 1/3. Nah, berarti 1/3,0 di sini. Ini 1/3, misalkan sini min 1, sini min 1. Nah, ini garisnya bakalan seperti ini. Nah, ini kan dia memotong di dua titik yang berbeda, ya kan? Berarti 1 sama 3 benar. Nah, karena 2 salah, berarti jawabannya B, yaitu 1, hanya jawaban 1 dan 3 saja yang benar. Ya kan? 4 udah pasti salah kalau menurut pilihan soalnya. Diberikan kumpulan data 3,5,7, A. Berapakah banyaknya
dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar. Yang pertama, rata-ratanya itu sama dengan 6 bila A-nya sama dengan 9. Oke, kita hitung dulu. Rata-rata 3 tambah 5 tambah 7. Berarti 3 tambah 7, 10. 10 tambah 5, 15. Maka 15 plus A per banyak data 4. Dikasih tahu kalau rata-ratanya itu pasti 6. Berarti isinya 6. 15 plus A kali sini jadi sama dengan 24. Maka A-nya sama dengan 9. Benar. Berarti pernyataan 1 benar. Kita lanjut ke pernyataan 2. Mediannya sama dengan A bila A-nya sama dengan 7. Nah, kalau median kan harus kita urutin dulu. Berarti 3,5,7, A-nya berapa? 7. Berarti sini 7. Nah, mediannya berarti di sini kan tengah-tengahnya. 7 tambah 5 16. 7 tambah 5 itu 13. 13 dibagi 2 6,5. Nah, beda kan? Mediannya harusnya 5. Berarti ini salah. Nah, jangkauannya 4 bila A-nya sama dengan 6. 3,5,7,6. Kita urutin 3,5,6,7. Jangkauan kan nilai tertinggi dikurang nilai terendah. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Benar. Nah, modusnya sama dengan 3 bila A-nya sama dengan 5. Modus kan nilai yang sering muncul. 3,5,7, berapa? A-nya itu 5. Nah, kalau A-nya 5 berarti modusnya kan 5 harusnya. Di sini modusnya 3. Berarti salah. Maka nilai yang benar itu ada 2. Nah, nilai yang benar. Nomor 6. 3 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Misalkan B menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih, dan PB menyatakan peluang kejadian B. Hubungannya itu P sama Q. P-nya itu PB, Q-nya itu 3/10. Nah, kita mau nyari peluang dari kejadian B. Nah, kita mau nyari banyaknya kejadian B dulu. Banyak kejadian B kan ada 3 merah 2 putih, terus sini diambil 2 merah 1 putih, maka 3C2 dikali 2C1 banyak kejadian. Berarti sini 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Di sini 2 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial, ya kan? Ini berarti 3 dikali 2 faktorial. Ini coret. Ini berarti hasilnya itu sama dengan 6. Banyak kejadian. Nah, banyak kejadian B. Banyaknya semestanya yaitu kita bisa hitung ini. Ini kan jumlahnya 5. Jumlahnya 5 yang ini. Yang ini jumlahnya 3. Berarti semestanya 5C 3. 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini 3 faktorial bisa kita coret. Ini 2 faktorial kan 2. 2 sama ini kita coret jadi 2 sama dengan 10. Maka peluang B-nya itu sama dengan 6/10. Berarti di sini 6/10. Oleh karena itu, P-nya pas lebih besar dari Q. Karena 6/10 itu lebih besar dari 3/10. Nomor 7. Bilangan real X yang memenuhi persamaan 2X plus 1 kurang dari 4. Hubungannya P sama Q-nya. P-nya itu min 2X, Q-nya itu 2. Nah, kita mau nyari nilai P-nya. Ini bisa kita hitung 2X plus 1 kurang dari 4. Pindah ruas jadi 2X kurang dari 3. Berarti X-nya kurang dari 3/2. Ya kan? Nah, ini dapat nih. X-nya kurang dari 3/2. Di sini kita masukin aja min 2 dikali 3/2. Coret-coret di sini min 3. Nah, berarti P-nya ini kurang dari min 3, ya kan? Nah, karena kurang dari min 3 berarti kan bisa min 4, bisa min 5, bisa min 6 sampai seterusnya. Sementara Q-nya 2. Berarti otomatis P-nya itu lebih besar daripada
P-nya itu kurang daripada Q. Tuh. Nomor 8. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB dan BC. Kubus ABCD EFGH dengan PA banding PB itu 1:2 dan BQ banding QP itu 1:1. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Yang pertama itu yang kita selesaikan dulu aja. Ini gambar kubusnya. A, sini B, sini C, sini D, sini E, sini F, sini G, sini H. Nah, PA banding PB itu 1:2. Berarti PA per PB itu sama dengan 1/2. Berarti di sini PA nih. Sini P. Nah, sementara BQ banding QP 1:1. Berarti di tengah-tengahnya. Sini Q. Nah, berarti kan sini perbandingannya tuh 1, 2, perbandingannya yang ini 1, 1. Nah, ini kita misalkan aja rusuk kubusnya itu 6S. Kita misalkan 6 gitulah. Ya kan, kita misalkan rusuk kubusnya R-nya itu sama dengan 6 atau S-nya itu sisinya itu sama dengan 6. Berarti AP ini 2, PB ini 4, ya kan? Yang ini berarti tengah-tengahnya 3, 3 ya kan, BQ QC-nya 3, 3. Nah, kita menghitung yang pertama 5 PBQ F, PBQ F. Sini P, sini B, sini Q. Berarti ini. Ini terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Ya kan? Nah, berarti kalau kita gambar ulang seperti ini. Seperti ini. Ini seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini. Nah, ini udah kita gambar. Nah, kan dapat nih. Yang ini tadi kan sini 4, sini 3. Nah, ini Pitagoras. Nah, karena Pitagoras dapat 5 ya kan? Teori Pitagoras. Nah, tinggi 5 kan yang ini nih. Nah, ini sama aja kayak sisinya kan? 6 sisinya kan tadi kita misalkan. Berarti tinggi 5-nya 6. Nah, bisa kita hitung deh volume 5 itu sepertiga dikali luas alas, setengah dikali alasnya ya kan, ini 3 dikali tingginya 4 dikali tinggi 5-nya 6. Berarti kita dapat nih volume 5-nya itu sama dengan 12. Nah, kita mau nyari volume kubusnya. Volume kubusnya kan tadi dapat rusuknya atau sisinya 6. Berarti 6 dikali 6 dikali 6. Bisa kita hitung deh. Volume 5 dibagi volume kubus ya kan, 12 dibagi 6 dikali 6 dikali 6. Ini coret-coret, sini 2, sini coret-coret, sini 3. Berarti 1/18 sama kan, 1:18. Nah, kita mau ngitung yang kedua, luas segitiga PBQ banding luas persegi ABCD. Nah, luas segitiga PBQ kan yang ini. Tadi udah kita hitung kan. Setengah dikali alasnya 4, tingginya 3 ya kan, coret-coret 2 sama dengan 6. Nah, terus luas persegi ABCD ini kan. Ini 6 kali 6, 36. Berarti 6/36 sama dengan 1/6, sama kan? Sama. Nah, sekarang yang ini luas PQ dibanding AC. PQ-nya 5 kan? PQ yang ini kan 4 sama 3 berarti 5. PQ-nya itu sama dengan 5, triple Pitagoras. AC-nya 6 sama 6. Berarti 6/2. AC-nya itu sama dengan 6/2. Berarti PQ banding AC itu sama dengan 5 banding 6/2. Beda. Nah, berarti ini salah. Yang benar berarti cuma 1 dan 2. Berarti jawabannya B. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B 30 derajat. Apakah segitiga ABC siku-siku? Nah, ini kita bikin. Misalkan jumlah sudut segitiga kan 180 derajat. Berarti sudut A plus sudut B
plus sudut C sama dengan 180. Sudut B-nya 30, berarti sudut A plus 30 plus sudut C sama dengan 180. Berarti sudut A plus sudut C itu sama dengan 150. Nah, pernyataan pertama, sudut A min sudut C sama dengan 20. Nanti kalau misalkan kita masukin ke sini, sudut A min sudut C itu sama dengan 20, kan bisa kita selesaikan dengan cara eliminasi atau substitusi, ya kan? Nah, ini kalau kita selesaikan, jadi 2 kali sudut A sama dengan 170. Berarti sudut A itu sama dengan 85 derajat. Nah, didapat nih, berarti dia nggak bakal bentuk siku-siku kan? Nah, yang ini berarti pernyataan 1 cukup. Nah, sementara pernyataan 2, sudut C kurang dari sudut A. Kita cuman punya ini doang, pernyataan ini. Tapi dikasih tahu kalau sudut C ini kurang dari sudut A. Kan nggak cukup kan, kita nggak tahu berapa-berapanya. Berarti ini pernyataan 2 nggak cukup. Berarti jawaban yang benar itu A. Pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Terakhir nomor 10, diketahui B itu sama dengan 2C dan B min D sama dengan 3. Apakah D bilangan prima? Nah, ini kita masukin aja ke sini. Berarti B-nya sama dengan 2C. 2C min D sama dengan 3. Ya kan? Nah, kalau kita pindah ruas, jadi D sama dengan 2C min 3. Nah, ini sama-sama ini. Nah, kita kalau sama kayak gini kan kita nggak bisa nyari kan nilainya si D ini berapa. Berarti ini pernyataan 1 saja nggak cukup. Yang kedua, B min 2C sama dengan 0. Nah, ini kita pindah ruas, B sama dengan 2C. Nah, pernyataan ini sama ini kan sama. Nah, kalau kayak gini nggak bisa lagi kan buat kita nyari nilainya. Nah, tadi aja hasilnya seperti ini kan kalau kita masukin. Berarti pernyataan 1 dan pernyataan 2 sama-sama tuh nggak cukup buat jawab pertanyaannya. Berarti jawabannya yang E.